terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam MNC News Prime. Tapi masih ada pertanyaan terkait dengan sebenarnya bagaimana Perpu Cipta Kerja ini di mata masyarakat, terutama untuk para pekerja. Apakah Perpu ini bikin khawatir atau gerah atau cuek-cuek saja untuk ikut aturan pemerintah? Ada rekan Dilami Aulia yang sudah meliput di pusat keramaian Jakarta. Dilami, selamat malam, saat ini sedang berada di mana dan apa saja komentar dari para warga terkait dengan Perpu Cipta Kerja ini? Ya, selamat malam Fani dan juga pemirsa, ini saya sudah berada di kawasan Jakarta Pusat dan terkait dengan Perpu Cipta Kerja yang sempat menuai pro dan kontra yang sempat diterbitkan beberapa waktu lalu ini, maka dari itu saya ingin menanyakan respon dari masyarakat. Apakah mereka pro atau kontra terkait dengan Perpu Cipta Kerja ini? Fani dan juga pemirsa, ikuti saya. Kita akan mewawancarai pemirsa. Nah ini, halo Kak, atas nama siapa? Aku Bunga. Oke Kak Bunga, gimana, setuju nggak sih terkait dengan Perpu Cipta Kerja ini nih Kak? Aku sih kurang setuju ya. Aku sebagai karyawan swasta kan selama ini emang liburnya 2 hari. Tapi kalau ada aturan dari pemerintah sendiri dengan diliburkan dipotong jadi 1 hari sih kayaknya kurang setuju, karena gini, karena kita 5 hari kerja aja tuh udah ngerasa capek ya, apalagi dipotong jadi 6 hari kerja gitu. Jadi ngerasain banget, sebelum-sebelumnya memang sudah pernah ngerasain kayak gitu loh. Terus sekarang ada undang-undang kayak gini, saya sih kurang setuju ya Mbak ya. Oke, Kaji ulang lagi oleh pemerintah ya gitu. Oke, berarti harapannya ingin mengkaji ulang lagi. Ada yang ingin disampaikan lagi Mbak kepada pemerintah? Iya, buat pemerintah sih mungkin harus dikaji ulang ya untuk mengenai libur ini, karena kan mungkin banyak sekali buru-buru juga mungkin ada yang bisa 24 jam kerja gitu kan, apalagi dia harus dipotong 1 hari kerja gitu, itu ngerasain capek banget, harus istirahat, belum lagi bertemu dengan keluarga, ya seperti itu sih. Oke, baik, terima kasih Mbak. Kalau untuk Mbak, setuju nggak terkait dengan Perpu Cipta Kerja ini? Nggak setuju sih. Kenapa nggak setuju nih Mbak? Karena kalau benar sih yang dibilang sama Mbak Prita ya, Mbak Bunga ya tadi, karena kalau misalkan 5 hari kerja aja sebenarnya udah capek gitu ya, udah capek, terus ditambah mau diadain libur liburnya hanya 1 hari gitu. Nah itu kayaknya harus dikaji ulang lagi terkait Perpu tersebut, karena kan kita harus memikirkan masyarakat juga gitu. Oke, harapannya gimana Mbak untuk pemerintah sendiri? Untuk pemerintah sendiri mungkin harus lihat dulu norma-norma yang ada seperti itu, supaya tidak sebelah pihak gitu, banyak yang kontra dan juga banyak yang pro, jadi harus diimbangin lagi gitu antara keduanya. Oke, makasih Mbak. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Ya memang Fani dan juga pemirsa, Perpu Cipta Kerja ini memang dinilai oleh masyarakat sebagai kontra, dikarenakan memang ini tidak ada beberapa bagian atau isi dari Perpu Cipta Kerja ini yang memang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Fani, kembali kepada Anda. Baik, terima kasih Dilami Aulia atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Dan saya akan lanjutkan kembali pemirsa dialog terkait dengan untung rugi Perpu Cipta Kerja. Masih bersama kami Mas Denny Indrayana, Pak Sarman Simanjorang dan juga Mbak Mira Sumirat. Mbak Mira, kalau tadi kita dengar, baik, Bapak-bapak dan juga Mbak Mira? Ya. Oke, siap. Mbak Mira tadi sudah mendengar ya bagaimana katakanlah tanggapan dari warga gitu, sementara mendengar Perpu Cipta Kerja hampir sebagian besar menolak. Apakah ini satu suara juga dengan aspek ya? Ya, saya sih yang pertama sekali lagi nih ya, kami luruskan, saya sepakat sama Bang Denny dan hampir 99% pakar hukum tata negara tuh menolak Perpu ini, karena dalam tanda kutip ya ini udah salah. Jadi Presiden Pak Jokowi ini sudah melakukan kesalahan fatal kalau menurut saya. Satu, amanat Mahkamah Konstitusi itu diuji formil, belum masuk ke material gitu loh. Artinya perbaiki dong dalam hal untuk pemenuhan pembuatan undang-undang tersebut, belum masuk material. Nah persoalannya ketika meskipun itu nggak copy paste taruhlah, tapi ada perubahan, itu sudah menghilangkan atau merubah isi Undang-Undang Cipta Kerja melalui Perpu, kan udah masuk ke materi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada pelibatan partisipasi dari serikat pekerja, serikat buruh. Yang saya maksud bukan seorang Mira Sumirat, bukan dari pribadi-pribadi, tetapi ada lembaga kerjasama tripartit nasional atau LKS Tripnas
Kalau tadi sampaikan Pak Sarman, udah jadi baru disosialisasi, baru didiskusi, itu salah kalau menurut saya. Tetapi ketika ini belum jadi, seharusnya ini diberikan ruang keluasan kepada LKS Tripartit Nasional. Itu kan amanat undang-undang, dan itu yang ngangkat tuh Presiden RI itu, anggota LKS Tripartit Nasional. Nah ini tolong difungsikan, itu nggak dilibatkan. Kalau dikatakan bahwa sudah mengakomodir para serikat pekerja, serikat buruh, itu saya yakin itu secara personal, secara pribadi-pribadi, bukan kelembagaan resmi. Itu yang kedua. Yang ketiga, daripada polemik seperti ini, lebih baik Pak Jokowi buat perpu untuk batalkan yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja, atau buat perpu yang isinya sesuai dengan Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja yang undang-undang sebelumnya. Yang keempat, kalau semua regulasi, semua keputusan yang dikeluarkan atau dilahirkan oleh pemerintah, dibuat oleh pemerintah, ujung-ujungnya diuji materi, ya mohon maaf, artinya nggak berkualitas tuh. Kalau ujung-ujungnya ke sana, Ada presiden tersendiri ya. Ada pejabat yang menyampaikan kepada kami, ya udah susah amat, uji aja material, enak aja ngomong. Emang nggak pakai biaya, nggak pakai tenaga. Itu kemarin kami uji materi di MK, itu pakai uang pribadi, iuran kita patungan gitu loh. Baik. Nah sekarang pemerintah enak-enaknya ngomong bicara, ya udah uji saja, emang nggak pakai biaya, dan pemerintah enak ngomong gitu karena ada biayanya dari pajak rakyat. Itu Mbak Fani. Baik, Pak Sarman, apakah sudah terlambat untuk berdiskusi? Pak Sarman tampaknya masih belum di-unmute. Oke, makasih Mbak Fani. Belum terlambat dalam hal ini, karena memang kan perpunya ini kan masih baru turun, nanti juga masih didiskusikan dibawa ke paripurna DPR misalnya, baru nanti sosialisasi, baru kita bicara masalah PP-nya. Cuman begini Mbak Fani, Yes, monggo. bahwasanya dalam perpu ini kan ada 10 klaster. Ya kan, di sana ada klaster peningkatan ekosistem investasi, ada pembinaan UKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, pengadaan tanah, kawasan ekonomi, investasi pemerintah pusat dan daerah, masalah industri strategis, pelaksanaan administrasi pemerintahan, dan pengenaan sanksi dalam hal ini. Artinya, katakanlah jangan sampai mengorbankan yang 9 hanya karena satu klaster ketenaga kerjaan gitu ya. Jadi ini juga tidak adil, karena nasib UKM juga masih perlu dipastikan. Kemudian juga iklim usaha dan investasi kita ini juga kan harus kita manfaatkan momentumnya. Karena apa? Ketika kita kemarin sukses menyelenggarakan G20, tingkat kepada investor mau masuk ini kan sangat tinggi. Nah ini kan harus kita sambut dengan apa? Dengan suatu kepastian hukum yang ada di kita, misalnya kebijakan yang pro dunia usaha dalam hal ini. Jadi untuk itu memang khusus ketenaga kerjaan ini, menurut hemat saya memang perlu suatu diskusi yang lebih komprehensif mengenai bagaimana aturan-aturannya, sehingga nanti apa, pemerintah bisa menampung aspirasi dari dunia usaha, juga menampung aspirasi daripada serikat pekerja, sehingga kita harapkan apa, masalah polemik ketenaga kerjaan ini bisa kita tuntaskan. Apalagi masalah UMP menjadi tanda tanya sampai kapan ini polemik ini terjadi setiap tahun. Masa kita tidak bisa menyelesaikan gitu kan? Buru-buru di negara-negara lain sudah meningkatkan sumber daya manusianya, kita setiap tahun masih berpolemik masalah UMP. Nah, bagi kami pengusaha ini sangat urgent. Mari kita cari format baru ya, sehingga kita akan fokus meningkatkan SDM pekerja kita supaya berdaya saing. Masalah UMP ya, mari kita bikin format sama-sama yang tidak memberatkan dunia usaha, tapi ada jaminan juga ujung kesejahteraan daripada pekerja kita. Baik. Mas Denny, terakhir mungkin semua pihak butuh win-win solution. Tapi lagi-lagi kalau misalnya menurut Mas Denny, perpu ini bukan jawaban untuk seharusnya bagaimana ya untuk melaksanakan perintah MK, tidak menyalahi hukum tata negara. Apa solusi dari Anda? Singkat saja. Mas Denny mungkin bisa di-unmute. Maaf. Kalau perpunya sendiri, seperti saya katakan tadi, tentu forum ujinya secara politik di DPR dan forum hukumnya ada di MK. Namun terlepas dari itu, yang perlu diluruskan adalah ini tidak ada kekosongan hukum sehingga perlu perpu ini. Karena kan jalan aja ini ekonomi kita. Ya. Artinya sebelum ada undang-undang cipta kerja jalan, sebelum ada perpu pun jalan. Apa yang menyebabkan perlu seakan-akan
Perpu Ciptaker ini yang menyelesaikan masalah resesi kita. Enggak kok. Oke. Nggak ada persoalan resesi yang diselesaikan dengan satu undang-undang itu, tidak ada perpu. Ini kan Pak Jokowi merasa inilah undang-undang yang sangat penting, sehingga mereka merasa perlu ini diselamatkan. Ya sudah, tanpa harus memperhatikan sosialisasi, jalannya bagaimana? Kalau sosialisasi ya nggak akan selesai nih nanti 2 tahun yang diberikan oleh MK itu. Ini kan 10 klaster. Mau berapa kali sosialisasi, sehingga sebenarnya perpu dikeluarkan lebih karena alasan tidak bisa melaksanakan putusan MK sosialisasi itu. Digunakan karena alasan perang dan lain-lain. Oh, selama ini jalan saja kok, tanpa ada perpu sekalipun. Nah, karena itu saya melihatnya Hakim Konstitusi Aswanto ditarik, diganti yang baru, karena kemarin 54. Sekarang dengan hakim yang baru, kalau diuji ke MK lagi ya, saya nggak yakin posisinya akan 54 membatalkan perpu. Karena tentu saja yang didudukan adalah orang yang sudah di screening merupakan orang yang akan setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Hakim Aswanto kemarin ditarik, itu salah satu parameter bahwa ini tidak ada kegentingan. Karena setelah Aswanto ditariklah perpu dikeluarkan. Kalau sebelumnya, nah itu mungkin penting. Tapi kalau kondisinya hakimnya sudah diganti, dari awalnya 5 mengatakan inkonstitusional, sekarang Aswantonya dianggap tidak sesuai dengan aspirasi DPR dan pemerintah, termasuk yang menyatakan inkonstitusional. Nah ini bahaya nih Pak Aswanto nih. Dari caranya sehingga evaluasi. Dan itulah yang menyebabkan diganti. Nanti kalau diuji ke MK lagi ya saya nggak yakin akan 54 membatalkan. Ya, jangan sampai jadi presiden tersendiri seperti itu ya Mas Denny, kalau ini keputusan yang hanya menguntungkan satu atau dua pihak saja. Kalau Baik. Bapak nih, Iya singkat saja Bu Mira ya. Kalau diuji ke MK lagi itu kayak lingkaran setan Bang Denny. Jadi diuji lagi, muter lagi itu nggak ada selesai-selesainya itu. Ya Kita sama-sama Harusnya tahu. presiden. Kalau dikatakan presiden mengeluarkan perpu membatalkan ya nggak perlu. Biarkan lewat 2 tahun itu batal dengan sendirinya. Yes. Nah tadi berarti Karena, bisa jadi opsi karena dengan ketiga. 2 tahun lewat tidak terlaksana, batal dengan sendirinya. Jadi Yes, ini cara betul. presiden untuk tidak mematuhi putusan MK lah. Baik. Yes. Baik ya. Baik. Durasinya sudah habis, sayang sekali Bapak-Bapak, Mas Denny, Pak Sarman dan juga Mbak Mira. Walaupun seru sekali tapi kita harus terpaksa sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali atas waktunya Mas Denny, Pak Sarman dan juga Mbak Mira telah bergabung bersama kami di MNC News Prime. Sehat-sehat selalu ya. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa, selamat malam. Dan pemirsa, demikian dengan berakhirnya dialog, berakhir pula perjumpaan kita dalam MNC News Prime hari ini. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dan tetap untuk patuhi protokol kesehatan COVID-19. Saya Fani Imania, terima kasih. Sampai jumpa.